Untuk masalah yang goib itu yang pertama masalah tumbuhnya pohon mojo dan pohon asem goib. Terus tinggalnya beliaunya Bang Rono itu juga goib. Terus keistimewaannya yang masih istimewa itu yang pertama itu blimbing itu ya tanaman Joko sampai sekarang besarnya cuma segitu itu. Terus yang kedua masalah air. Air ini karena ya istilahnya buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra DMTV, dikutip dari laman klatenkap.go.id, Kabupaten Klaten merupakan daerah yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah perkembangan agama Islam di Jawa Tengah. Jejak perkembangan syiar Islam pun banyak ditemui di Klaten seperti kompleks makam Ki Ageng Pandan Aran atau Sunan Tembayat di Bayat. Namun belum banyak masyarakat yang mengetahui jika ada masjid kuno yang merupakan jejak syiar agama Islam di Klaten. Bangunan masjid kuno di Dusun Majasem, Desa Pakahan, Kecamatan Jogonalan konon menjadi sentra dakwah agama Islam di wilayah Klaten. Masjid ini memiliki beberapa nama yaitu Baitul Makmur, Al-Makmur, dan Masjid Majasem, namun masyarakat lokal biasa menyebut rumah ibadah ini sebagai Masjid Majasem. Berikut keterangan Ketua Takmir Masjid Al-Makmur Majasem, Bapak Sugimin, mengenai beberapa hal terkait keberadaan Masjid Al-Makmur. Secara singkat masalah kampung Majasem yang mana menjadi kampung Majasem itu asal dari mula pohon mojo dan pohon asem gabungan ya. Setelah mojo dan pohon asem itu tumbuh besar dan berkembang, terus jadi rejane zaman jadi kampung Majasem. Nah, setelah dari kampung Majasem itu tumbuhnya wit mojo dan asem itu goib, Pak, goib. Arti orang pribumi sini, nenek moyang saya saja tidak tahu tumbuhnya di mana. Goib. Selanjutnya untuk berdiri masjid ini, Pak. Ini kebetulan kan daerah saya ini Majasem ini kan termasuk Kelurahan Pakahan. Namun daerah saya kampung Majasem ini terpencil dan terisolir. Yang mana terpencilnya itu jauh dari wilayah yang lain. Yang saya Kelurahan Pakahan itu terpencilnya itu sendiri, dalam sendiri dan tidak. Dan terisolirnya itu tidak ada jalan masuk keluar di sini. Jadi satu jalan cuma dari utara sana sampai masuk sini, ke selatan terus itu sungai, ke barat juga sungai, ke timur itu belum ada jalan. Nah, dan selanjutnya pada tahun 1385 ini kontak tertera di sini ini buatan para wali waktu itu kumpul di sini pada tahun 1385 itu. Mendirikan langgar ukuran 10 kali 10. Waktu langgar itu jadi oleh beliau-beliau itu dinamakan Langgar Kalimosodo. Ya. Kalimat syahadat ya. Ya, kalimat syahadat itu. Nah, terus Sunan Kalijogo nanam blimbing itu. Blimbing kecil itu namanya Kalijogo sejak tahun 1385. Nah, setelah itu ini berdiri, itu tumbuh subur. Beliaunya mencipta tembang lerilir itu, lerilir. Terus pada tahun 1385 itu pertama jadi ukuran 10 kali 10 itu, Pak. Itu sampai sekarang asli itu, masalah kayunya dan anunya semua asli semua. Bangunan enggak berubah walaupun sudah dibongkar 2 kali. Setelah itu jadi untuk menunggui Langgar Kalimosodo itu beliau dari perjalanannya dari Pandanaran sampai ke sini ini pada tahun itu ini jadi Langgar Kalimosodo oleh para wali akan ditinggalkan menyiarkan agama Islam. Di sini yang nunggu
Kanjeng Sunan Bayat. Sunan Bayat itu setelah di sini tunggu beberapa tahun, akhirnya kan Sunan tadi itu kan ketahuan bahwa itu kiai yang hebat, dalam arti yang ini sudah kadenengan kamanungsan. Akhirnya beliaunya meninggalkan tempat ini menuju ke Bayat sana. Setelah ditinggal para wali, dengan ditinggal sama Pandanaran, otomatis kan disuwung, Pak. Suwung dalam arti suwung sudah nggak terawat, barulah pada tahun 1780. Ini yang tertera ini 1780 itu pas pada waktu itu kan perjanjian Giyanti antara Keraton Jogja, Keraton Solo dengan Belanda, pemerintahan Belanda. Sehingga Pangeran Nurawan ini bisa mendamaikan. Penengah. Ya. Jadi penengah. Jadi penengah, dia mendamaikan. Beliaunya dikasih tanah perdikan ini. Jadi beliaunya itu 1780 itu tedak ke sini beserta 4 keluarga. Jadi 5 keluarga beliau. Yang satu ini pendiri-pendirinya itu, yang sebelah utara itu Denmangun, di sebelah utara sana itu Ndorosomo, lajeng depan ini Denamung, lajeng sebelah selatan itu Denwiryo. Jadi kanal miring masjid ini saudara dari keraton, Pak. Keraton Surakarta. Ya, waktu itu masih Keraton Kartosuro. Jadi Kartosuro masih Mataram Kartosuro. Ya, jadi Kartosuro, jadi belum ke Surakarta. Ya. Waktu Kartosuro itu masih Amangkurat, Pak. Amangkurat 3 nggih. Ya, Mbak menengahkan. Lajeng beliau ke sini itu beserta 5 keluarga. Nah, pendiri-pendidikannya itu kan tempatnya sampai sekarang kan masih, Pak, dan luas-luas pekarangannya. Nah, beliaunya ini tempatnya di mana goib juga, Pak. Pangeran Nurawan itu goib, Pak. Setelah Pangeran Nurawan, terus anaknya, terus istrinya, terus putra kakungnya meninggal, kan satu keluarga itu di sana itu. Itu dodok selehnya dalam arti rumahnya, tempatnya di sini itu aslinya di sini itu di mana orang ini juga nggak tahu hati goib. Anu kalau pendiri-pendirinya itu masih sekarang itu masih di sekitar masjid. Ya, rumahnya masih dan keturunannya masih. Untuk masalah yang goib itu yang pertama masalah tumbuhnya pohon mojo dan pohon asem goib. Terus tinggalnya beliaunya Pangeran itu juga goib. Terus keistimewaannya yang masih istimewa itu yang pertama itu blimbing itu ya tanaman Nigel Joko, sampai sekarang besarnya cuma segitu itu. Terus yang kedua masalah air. Air ini karena ya istilahnya buatannya para wali, sehingga doa para wali itu dijabahi oleh Allah. Nah, sampai sekarang itu pun setiap hari Jumat itu banyak anak-anak kecil yang di luar kampung saya, bahkan di luar kota Klaten lah, itu ada yang dimandikan di sini. Ini istilahnya ya bukan kok kita mengagungkan airnya, tidak, namun karena beliau sumur itu buatan para wali, sehingga doanya itu masih dikabulkan pada Allah. Sehingga kalau orang-orang yang kesini itu saya tanya dari mana, dari sana-sana itu saya berjanji dalam arti mintanya langsung pada Allah. Jangan sampai adalah itu ngambil air itu ya gara-gara air bisa, ini bukan demikian. Ini air ini sebagai sarana ya. Dan tidak pernah kering ya. Ya betul. Walaupun di museum apa nggak pernah kering itu. Itu kehebatan sumber saya maksudnya. Waktu itu kan zaman nenek moyang saya dulu kan singgotan itu. Singgotan, terus Madiun Jamar jadi kerean, dan sekarang jadi dap. Jadi pompa. Ya, dap itu kemarin itu kan saya letterkan, Pak, sumbernya itu saya letterkan. Terus ada orang yang ngambil air atau di sini tuh bicara sama saya, Pak, seyogianya sumurnya dinaikkan, Pak, biar nggak kelangkaan. Oh bagus, caranya bagus, saya kira sumur itu saya naikkan. Ya naikkan, saya tutup. Itu di atasnya itu nggak boleh. Maksud saya orang yang duduk di situ nggak boleh. Jangankan orang ya, itu dikasih petetan kembang saja saya nggak boleh itu. Masalahnya
bukan kok kita mengagungkan airnya, tidak, namun kita menghargai buatan beliaunya itu, sehingga biar nggak kelangkaan itu, Pak. Itu masalah air. Sekaligus saya sampaikan bahwa 1385 itu asli dari pembuatan para wali, dinamakan Langgar Kalimosodo. Terus tahun 2001 kemarin ya, itu ada mubalik dari Melinjon, Bapak Sutamaji BA. Itu datang ke sini, di sini ini pengajian tabar. Beliaunya nanya, masjidmu jenenge opo? Orang pribumi nggak tahu, sehingga beliaunya memberikan nama Baitul Makmur. 2001. Nah, Baitul Makmur. Nah, setelah 2001, pada tahun 2003, saya dengan takmir masjid itu menghadap ke Keraton Solo, itu Pakubuwono ke-12, sampai jenengan ya didangu sama Sinuwun, masjidmu ki saiki bentuknya kepiye? Dari Pak Paryo yang tertua waktu itu menjawab, sudah sampun kula keramik Sinuwun. Lah warnane apa keramike? Petak. Maksudnya apa? Nggih kajengipun kelihatan bersih kemawon. Enggak kaya ngono. Kayak iki masjid keraton. Walaupun kowe menek genteng siji kudu lapor nang keraton. Nggih mboten matur anu Sinuwun nyuwun pangapunten ya ora apa-apa. Saiki jenenge masjidmu apa? Lah kita orang kan juga nggak tahu, akhirnya menceritakan bahwa pada 2001 itu Pak Sutamaji memberikan nama Baitul Makmur. Langsung beliaunya 2003 itu beliaunya memberikan, ya saya tak kayak jeneng Masjid Al Makmur. Al Makmur. 2001 itu yang 1385 itu aslinya Langgar Kalimosodo. 2001 dari Pak Sutamaji menjadi Baitul Makmur. Langsung ke Pakubuwono ke-12 2003 itu menjadi Al Makmur. Nah, setelah masuk ke Purbakala kemarin itu, terus sekarang sudah dilimpahkan ke pariwisata. Sejak lemparan dari Purbakala ke pariwisata, kira-kira sampai sekarang itu 3 tahun yang berjalan lah. Itu dari pariwisata menamakan Masjid Majasem. Nah, mitra DMTV, demikian tentang kondisi Masjid Majasem yang merupakan masjid kuno jejak syiar agama Islam di Klaten yang tetap terawat dan terjaga serta masih dipergunakan hingga saat ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari DMTV. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.